Itu dia ngikutin dari belakang. Perasaan kita tuh jalan kan bertiga. Iya. Di belakang gue tuh kan gak ada siapa-siapa karena gue paling belakang. Pakai headlight kan. Iya. Gue ngeliat samping udah. Nah itu tuh gue penasaran soal yang lo nemuin cewek yang Nanti. juga. Aduh. Yang cewek-cewek kan menarik biasa. Gue kasih clue dulu ya. Itu tuh gue nemuin pas gue turun. Oh pas gue turun. Lama dong coy. Naik ini kan belum nyampe nih. Ini udah nyampe. Oh, udah nyampe. Setengah 6 itu gue udah nyampe. Udah nyampe pelang selamat datang di Gunung Perahu. Oh. Nanti ada fotonya. Datang di Gunung Perahu tuh gue udah nyampe tuh setengah 6 tuh. Tapi perjalanan dari pelang itu nggak boleh. Padahal situ posisinya kan landai. Iya. Nggak boleh ngedirin camp di situ. Nggak boleh. Ngedirin campnya itu sekitar masih 500 meter. enggak 15 menitan lah jalan lagi ke sana. Sampai akhirnya di sana gua seharian. Itu rencananya memang kita itu nggak lama-lama di situ. Tapi itu bisa sampai 1 hari kita di situ tuh. Nah, kita bilangnya kan cuma tektok doang gitu tuh. Tapi akhirnya posisi di situ tuh saking dinginnya ya sampai di atas itu gua hampir hipo. Gua pakai sarung tangan itu malah makin nggak jadi. Maksudnya malah makin nggak bener. Dingin biru-biru gitu ya kalau hipo. Enggak sih, enggak begitu biru, cuman bibirnya udah Udah menggigil lagi. Udah menggigil gitu gua. Posisi gua pakai celana pendek kan. Cuman ini apa sebentar doang gitu tuh. Gua pakai celana pendek, pakai sepatu, pakai kaos, udah. Nah, tete gua pakai jaketnya kasih ke gua. Lalu gua pakai jaketnya. Gue udah hampir hipo tuh, gue udah jalan-jalan kan, gue udah diem tuh, bibir gue putih itu tuh. Akhirnya jalan yuk. Jalan, coba diam, jalan, muter. Nah, Mas Rahmat bikin tenda. Segala macam, udah jadi. Gue bikin ke tenda. Gue tidur lah di tenda tuh. Sampai sore gue tidur. Gak kerasa gue tidur ke sore. Gue tidur tuh dari sekitar jam 9 sampai sore. Nah, sore tuh masih enak ngeliatin senja kan. Ya, telur dulu. Karena logistik tuh masih banyak kan. Santai lah. Masih santai. Si pulangnya maleman aja kata gua. Udah ngerokok gitu. Akhirnya posisi pas gua tidur itu Mbak Erlin itu hampir enggak sadar juga kata Mas Rahmat. Kata Mas Rahmat kan gua enggak tahu kan gua tidur. Kan gua diceritain Mbak Erlin itu sempat enggak sadar. Sempat tiba-tiba pingsan terus ngigo. Bilang kayak gini. Ini mau berapa lama di sini? Soalnya nih anak kotor ketimbang orang anak yang saya bawa. Gitu. Padahal mbak gue udah rapi banget, maksudnya rapi kayak pembalut itu diganti pas di base camp gitu kan. Terus juga naik itu udah bersih segala macam, udah bismillahirrahmanirrahim lah berangkat gitu. Terus bisa lagi nggak sadarin diri lagi, dapat sekitar 15 menitan. Terus sadar gue cerita gitu di bawah tuh. Tapi gue nggak cerita sampai ini pertama kalinya gue cerita dan gue nggak cerita ke anak-anak. Baru kali ini spesial gue di sini. Gue nggak bilang ke anak-anak kayak gue nemuin ini gitu. Takutnya entah ya kalau nonton ya gue bakal diajak lagi apa enggak gitu. Bahkan yang kedua pun yang di Sindoro yang keempat yang ke Sindoro itu gue nggak diajak. Nggak gue ceritain. Padahal di sana tuh udah best banget sih yang di Sindoro itu. Apanya nih yang lebih? Ceritanya lebih the best lagi karena Sindoro itu gue 3 hari 2 malam di Sindoro itu. Nah kalau di Peroni kan sehari ya, itu di next season lah ya. Kalau masih mau denger ceritanya nanti, tetap standby. Iya. Nyalain loncengnya. Natifnya. Iya. Terus akhirnya lo cabut dari atas itu jam berapa? Setengah 6 sore. Setengah 6 sore gue cabut. Karena posisinya mbak gue tuh udah mintain turun lu, saya mau ganti pembalut. Padahal tuh lagi pas anak-anak nih ngeliat senja itu lagi Tuhan mana lagi. Gue makan mie sampai tadi gue bilang gini, mbak gue bilang kayak gini, ini mie yang paling mahal yang ngajak makan. Iya sih gitu gue. Pokoknya gue
dimanjain lah di sana, mie dimasakin, ini juga dimasak, apa tenda dibikinin segala macem. Lu cuma di situ yang ngeliat menikmati lah, gitu keindahan alam. Sampai akhirnya dari situ gua turun tuh. Gua bangun tuh sore sekitar jam 5-an, setengah 6 gua udah mau segala macem, baru minta turun aja. Turun dulu, besoknya banyak dagang gitu kan. Ayo, gua turun lah tuh maghrib, setengah 6 itu. Notifikasi DHB kan ada jam berhenti dulu tuh. Itu belum sampai ketemu pulang itu lagi. Kita lewat itu lagi, balik lagi ke jalur. Di situ lu ngeliat gitu cewek itu. Nungguin yang cewek ya? Nungguin yang cewek. Belum. Nah, dari situ posisi udah makin turun, azan di pulang itu kita berarti dulu kita habis itu Bismillahirrahmanirrahim, kita doa lagi. Habis azan itu, nah Mas Rahmat itu minta sholat kan, terus mbak gua tuh tiba-tiba kayak udah ada sholat di bawah, entah apa yang dirasain ya dari Mbak Erlin ya. Terus akhirnya terus ke bawah, udah di sholat di bawah. Iya. Itu juga banyak sholat sih. Pokoknya dah nikmatin doanya aja. Maafin ya Allah. Maafin ya Allah. Udah jalan, turun ke bawah. Nah, itu pos 3 kan. Di pos 3 sebelum ngelewatin pohon-pohon. Jadi situ ada pohon gede, beringin tuh kan. Pohon beringin kayaknya. Ada ngelewatin pohon gede sebelah kiri kalau turun dari bawah ya. Itu di situ tuh ada sesajen. Iya. Nah, dari situ Mbak gue minta foto di situ tuh. Di sesajen itu. Enggak, di pohon itu. Pokoknya. Nanti bilangnya gini, kalau nanti saya naik lagi, saya mau foto sini lagi. Foto lah di situ. Dari situ ada ditawain yang lengking ketawanya. Cuman ya gua doang yang denger. Gua tuh pas Mbak Erlin, Mas Rahmat, gua di belakangnya Mas Rahmat kan. Minum rokok, gua turun sambil rokok. Terus gua biar gua ngebuyar nih gitu tuh, fokus gitu, turun aja. Nah itu lengking iya sih, turun saya ini turun kabar gitu kan, foto nih gitu kan. Akhirnya saja banyak tadi. Jadi ada dupa baru dinyalain. Dari turun, nah dari situ ini yang Mas Teja denger kan? Si cewek ini kan. Nah, ternyata cewek yang pertama kali bilang Sugeng Riyadi itu suaranya kayak gini. Cuman halus di kanan tuh jelas mah. Sama angin tuh. Itu sosoknya itu jelas itu di pandangan. Enggak, gua enggak ngelihat. Nah, ngelihat itu pas turun dari pohon itu. Itu dia ngikutin dari belakang. Perasaan kita tuh jalan kan bertiga. Iya. Di belakang gua tuh kan enggak ada siapa-siapa karena gua paling belakang. Tadi dulu. Bentar ya. Seperti yang mendengar. Habis itu kayak belakangnya ada yang ngikutin gitu tuh. Jalan juga. Nah gua nengok aja gitu kan. Nah gua megang tete gua nih. Mbak gua nih. Aku kayak mbak gua. Tapi berhenti sedikit kan. Iya. Gua ayo udah. Gitu apa sih? Iya ayo kata gua. Coba jalan kayak ada langkah kaki yang jalan gitu. Nah dari situ pas momen balik lagi di pohonnya pohon iya. Dari situ gue ngeliat di situ tempatnya. Dia pokoknya pas mau ngelewatin pohon itu, gue udah ngelewatin, dia masih di belakangnya. Dia berdiri kayak gini. Anjir kayak gitu. Gue mikir lagi audisi model kali enggak? Senyum gitu tuh. Asli, jadi pakai kostum itu mah jelas itu mah. Cahaya kan nggak ada lampu, tapi kan gue pakai highlight kan. Iya.
gue ngeliat samping udah gue langsung balik lagi jalan. Nah dari situ turun ke bawah, gua udah sampai batu, udah gak ada apa-apa tuh. Sampai batu pun udah lewat, itu udah ngelewatin batu kan, udah normal aja. Sampai bawah kita itu jam nyampe itu jam 9 gue lupa turunnya itu. iya, Sampai bawah. sampai base camp itu jam 9 pas setengah 9 itu sampai bawah udah. Nah yang ngejaga base campnya bilang gini ke gue duduk di depan, mbak gue mandi beres-beres bersih lah, Mas Rahmat sholat, gue di depan, gue duduk sini. Yang punya yang base campnya itu duduk samping gue. Keren ya, duduk ini pertama kali kan ini. Iya, gimana? The best gitu. Mantap mas, mantap. Hati dijagain itu. Waduh, gue diem kan. Maksudnya, ya nggak apa-apa, jadi paham. Udah, gue nggak begitu ngedoain karena posisi gue jemper mau itu kan. Itu beres segala macam. Gue tinggal celana, terus kaos, belum rokok. Itu enak, nikmat mah. Merokok di Jawa tuh nikmat mah. Udah, dia balik lagi tuh masuk ke dalam. Mbak gue udah beres-beres, gue tuh cabut jam 10 malam. Jam 10 langsung pulang kan gue. Nah terus bilang udah pakai pamitan segala macem, ngebalikin apa yang kita sewa di situ. Akhirnya masnya bilang gini, kan kenalan kan pas malam pas ngobrol itu, pas mau naik itu, namanya siapa, Anjap. Nah kalau Anjap itu di Jawa artinya rak piring. Iya, nama gua tuh kalau di Jawa namanya artinya rak piring. Nah terus bilang gini pas di jalan itu, pas gua udah nyala motor, jadi Mbak Eren sama gua, Mas Rahmat sendiri. Mas Anjap, nanti kapan-kapan kesini lagi ya. Itu siapa yang bilang? Yang base camp itu bukan kuncen sih, yang ngejaga base camp gitu. Kapan-kapan kesini lagi ya, ajakin Mbak Erin sama Mas Rahmatnya itu. Itu ada yang nungguin di atas. Mbak Erin bilang, apa kamu ngapain kamu di atas? Ngapain kamu? Enggak lah, kan nanti tidur siangnya itu, malamnya kan jalan sama Mbak Erin. Begitu Mbak gue udah panik aja kan, takutnya gue ngapa-ngapain gitu di atas kan. Akhirnya pulang ke rumah. Nah di rumah Mbak Erin cerita tuh, ternyata Mbak Erin itu pas siang-siang itu dia sebenarnya ketiduran, tapi di luar bukan di tenda. Ngomongnya dia ketiduran, jadi lagi nikmatin gitu berbahan, ketiduran. Cuman Mas Rahmat ngelihatnya itu Mbak Erin tiba-tiba duduk jatuh ketiduran. Itu bilang ada yang nyamperin si tante itu, si cewek itu nyamperin Mbak Erlin, marah ke Mbak Erlin. Terus bilang gini, kalau bukan karena masnya yang itu, kamu udah saya tinggalin di sini, udah saya ajak di sini. Dari awal saya udah bilang kamu suruh turun. Nah yang pas kerasukan itu mbak gue yang di pos 1 itu yang rasukin cewek kan, turun ketimbang kamu saya suruh tinggal di sini. Kamu ini lagi foto. Posisi pas gitu kan, gue kan minta izin ya. Ada hal yang harus dilakuin lah gitu. Juga izin gue pamit, ada namanya salam apa ya? Salam dari Binjai. Akhirnya bilang kalau nggak karena mas itu, kamu udah saya ajak. Kamu dulu kesiksa segala macam, dibikin tes sama Rahmat. Akhirnya udah nggak, sorenya minta pulang. Udah saking minta pulang bilang gitu. Gue kira cuma gue doang kan yang ngeliat cewek itu. Ternyata Mbak Erina juga kena, maksudnya ngimpi di itu. Mbak Erina sih bilangnya tidur, tapi Mas Rahmat ngelihatnya pingsan. Lagi duduk, tiba-tiba duduk gitu, lagi minum teh, turun ke bawah, jatuh. Wah, kata Mas Rahmat. Makanya Mas Rahmat panik, dibawa ke tenda. Di tenda tuh dibangun-bangunin tuh. Terus akhirnya dari situ udah cerita, Mas Rahmat bilang gini, sebenarnya pas waktu kamu bilang suruh berhenti saya udah tahu, saya udah lihat, tapi saya pede aja loh, mau lewat aja yang lihat mata merah itu.
Nah dari situ tuh cerita segala macam kita dimarahin. Lu nya. Kita bertiga sama orang tuanya Mbak Erlin. Iya. Sama wak gua. Marahin. Naik gunung cuman perahu tapi seharian. Udah tahu besoknya ke pasar. Dia juga ngerasa nggak enak kan kata gue. Gue jauh nih untuk kiranya gue yang ngajak gitu. Yaudah gitu ya. Udah di sana nggak apa-apa. Ya dari situ tidur kita istirahat. Soalnya lagi. Tapi mungkin ya menurut gua dari si ceweknya itu ya ada ketertarikan mungkin ke lo. Tapi lo ngerasain itu nggak? Gue nggak ngerasain. Cuman yang gue rasain itu adalah perubahan gue. Perubahan mengenai apa? Perubahan gue itu, gue kan sebenarnya nggak suka ngaca tapi nggak terlalu. Sekarang tuh kayaknya di kaca tuh kayak lebih lama gitu. Dulu suka dandan, sampai sekarang gue kayak ya mungkin ya lo nggak cari tahu gitu gimana, kenapa, apalagi kan lo juga katanya ya di si cewek itu pernah ngikut sampai Cilegon kayak gitu. Entah ya sekarang masih ada apa enggak, entah ya. Cuman ketika gue nyeritain ini, gue ceritainnya ke bapak gue. Gue bilang ke bapak gue, nah pas gue nyampe rumah ke Cilegon, bapak gue kaget. Astagfirullahaladzim. Dari situ udah mandi segala macam, gue cuma nggak ada obrolan kayak situ kan. Kaget tadi gue bingung ada apa sih kata gue. Sampai nyebut kayak gitu. Akhirnya gue cabut kan, main keluar segala macam, nongkrong. Dari itu malamnya gue bilang gini, setelah gue lihat si cewek itu di kaca, gue bilang gini, bapak ngerasain nggak apa ini? Kata saya di luar sana, kamu bandel dia ngomongnya, dilarang kayak disuruh kayak dilarang. Akhirnya gue dipegang tangannya, gue macam apa, katanya mau jaga kamu, atau dengan macam-macam, maksudnya gak usah aneh-aneh. Kalau seandainya memang mau ngajak ngobrolin aja gitu, jangan pernah ketika dia bilang kamu mau apa, apa yang kamu mau, jangan pernah minta. Ketika kamu bilang minta, ya saya mau ini, saya mau kaya gitu, itu sama aja kayak kamu tuh udah bersekutu, ya bahasanya kayak gitu, udah bersekutu sama hal kayak gituan, terus udah menduakan Tuhan katanya kata bapak gue. Iya. Artinya kalau ya menurut bokap lo kalau misalkan ya soal berinteraksi yang ngobrol biasa mah nggak masalah gitu mungkin. Terus kan gue tadi kan bilang beberapa bulan yang lalu kan dia datang mimpi gue. Mimpi yang kedua tuh gue sempat bilang kayak gini, kenapa saya harus kesana lagi? Oh lu kan jadi gitu. Terus jawab si ceweknya senyum doang. Gini. Mukanya tuh coklat manis, ada gingsulnya. Gimana sih kayak orang Jawa pakai konde, pakai kebaya, terus pakai selendang warna hijau. Ininya di sini. Selendangnya itu ada tulisan Miss Indonesia. Waduh. Tidak ada. Saya diminum dulu. Aduh. Tapi yang menarik gitu ya, kalau misalkan ngobrolin soal hal-hal gue seperti itu ya. Tapi ya bicara balik lagi, gue pengen tahu ya lo itu ngelihat ya bangsa-bangsa goib kayak gitu tuh, ya lo emang bisa dengan gue pengen nih ngelihat bangsa ini, atau emang apa hanya ya sekilas aja gitu? Ya lo dengan bisa melihat bangsa goib ini kan, ya misalkan gini loh, kan ada aja orang yang emang hanya sekilas ngeliat doang, habis itu hilang, nggak sampai ya lama-lama gitu kan. Tapi kalau misalkan ada orang juga ya yang diniatin ya membuka mata batinnya gitu kan, yang bisa ngeliat itu, ya lo tuh ya termasuk yang mana gitu? Gua nggak tahu ya. Gua jawab yang kalau pilihannya kayak gitu gua nggak tahu. Cuman pertama kali gua bisa, maksudnya ngelihat secara real mata gua ya, itu SMP kelas 1 Pak ya. Jadi SMP kelas 1 bapak gue tuh punya, dibilang guru ya, mungkin bisa dibilang kayak gitu kali ya. Apa? Dibilang guru bapak gue bisa dibilang kayak gitu ya. Guru mengenai guru apa itu? Guru pencak silat mungkin.
Guru bela matematika. diri. Guru matematika. Guru matematika Mas Rija. Begitu. Ya, bisa dibilang itu gurunya bapak gua gitu. Datang. Nah, bapak gua kan profesinya kan ngurut. Oh bisa urut. Bapak gua urut. Bapak gua tukang urut. Jadi buat teman-teman yang keselio Bisa datang. Tabib M Sugeng. Nah, terus gue kumpul maghrib posisinya waktu itu. Lengkap. Bapak gua, mama gua, adik gua, cuma adik gua si adik yang kedua doang. Nah, keluarga besar dari guru bapak gua itu datang ke situ. Keluarga besar datang, kayak dari adiknya, kakaknya, jadi kumpul semua keluarga besarnya guru besar, bukan guru besar sih, gurunya bapak gua, keluarga besar kumpul semua. Di situ maghrib, bapak gua tuh ngobrolin masalah kayak tetangga gue nih sering kehilangan gitu tuh. Jadi kan apa? Sering kehilangan barang gitu. Sering kehilangan uang. Nah, terus waktu gue bilang kayak gitu kan ke, gue manggilnya Om sih. Gue manggilnya Om. Ke bapak lo? Enggak gitu. Gue manggil ke guru bapak gue tuh Om. Jadi bapak gue tuh bilang sama Pade. Nah terus ngobrol sama Pade lagi sebutnya Pade lah. Sama Pade. Ngobrol kayak gitu akhirnya Pade gue tuh bilang kayak gini, ambilin botol kalau pengen tahu penyebabnya siapa. Itu yang pasiennya itu. Enggak, ke bapak gue. Di posisi itu nggak ada orang, nggak ada pasien, cuman keluarga gue, keluarga om gue doang gitu, sama Pade gue doang. Ambilin botol, nyuruh gue tuh ngambil botol. Yang gue ambilin botol plastik, botol aqua itu tuh. Gue ambilin dulu. Satu aja. Oh ya udah. Satu. Jadi Pade gue tuh kayak gini. Botol tuh dibuka, taruh bawah kayak gini. Entah ngapain gitu tuh. Tarik, serut, masukin cas. Asap rokok. Bentukannya asap rokok. Di dalam botolnya itu. Iya, udah masuk cas, masukin ke botol. Lihatin kayak begini, tapi nggak lama tuh botol tuh kayak gini. Keluar. Meledak sendiri tuh, gak kuat itu kan. Bentukannya asap. Terus nah, botol plastik, botol kaca. Botol kaca. Ambil botol kaca. Itu ngambil botol ABS yang rasa jeruk. Itu sponsor. Masuk ke botol ABS. Masuk lah, apalagi edisi lebaran. Betul. Habis itu gue ambilin, tarik lagi. Itu habis sekitar 15 menit ke 20 menit. Matiin aja. Masuk lagi cas. Ngomong cas. Makan itu pakai kain atasannya. Kain putih. Kain urut. Kain terus dikasih karet. Nih. Bentukannya babi tapi ngambang itu, ngerti nggak? Di dalam botolnya itu. Iya. Jadi kayak asap yang berbentuk gitu. Nah, suruh ngambil satu lagi. Terus bentukannya tuyul. Kalau Mas Rija, kadang kalau di mata ya umumnya tuyul itu kan kadang orang-orang selalu mendefinisikan kayak anak kecil. Iya. Terus giginya panjang, mukanya tua. Sebenarnya memang iya seperti itu bentukan asli mereka ya. Cuman kalau untuk dilihat secara umumnya itu kayak bukan bayangan ya. Tahu nggak? Kalau air tuh di atas, pernah lihat film-film yang airnya suka naik ke atas gitu? Kayak transparan gitu. Iya, kayak transparan kayak gitu. Nah, pas dimasukin ke botol bentukannya asap. Itu lari-lari. Pertama kali gue ngelihat SMP itu. Iya. Dan yang lo ngerasain itu apa? Oh ini. Terus dipanggil Pade gue. Itu udah lama sih. Maksudnya setelah kejadian itu, udah beberapa bulan gue panggil Pade gue ke rumahnya. Gue suruh nginep di sana. Gue nggak bisa tidur kan. Anak-anaknya Pade gue udah pada tidur, gue nggak bisa tidur. Padahal rumahnya adem tentrem, DKS cuma sekarang udah pindah. Di situ gue nyamperin Pade gue kan di depan. Pade, ini belum bisa tidur. Udah ngobrol. Dikasih obat tidur? Enggak. Ngobrol udah sana tidur.
baru gue tidur itu langsung nggak dapat 5 menit langsung klep tidur. Nah pulang dari situ gue mulai agak bisa ngerasain kayak hawa-hawa pertama hawa dulu nih, tiba-tiba kayak posisi gini kan adem ya, posisi adem dingin gitu, tiba-tiba kayak yang ngap gitu, masih kayak orang sumpah rame gitu tuh. Nah dari situ tuh gue mulai agak ngerasain kayak ini kenapa sih gitu tuh. Akhirnya gue coba keluar pindah ke ruangan yang lebih outdoor, itu harus lagi masuk situ kayak gitu lagi kayak rame gitu, banyak orang gitu tuh. Terus akhirnya yang pertama kali gue lihat itu adalah poci. Apa itu? Pocong. Pertama kali lihat itu posisinya gue ngeliat di rumah padi gue juga. Dan itu lo ngeliat jelas gitu? Jelas. Bentukannya seperti apa itu? Jelas. Bentukannya seperti apa? Begitu gimana? Ya nggak apa-apa. Awalnya gue nggak percaya kan kalau pocong itu tinggalnya di pohon pisang. Awalnya. Jadi rumah padi gue kan tingkat. Nah gue tuh lagi main game tuh, lagi main PS tuh sama saudara-saudara sama anaknya anak padi gue. Kan gue selalu bilang itu saudara gue lah ada gitu. Nah tiba-tiba gue bete tuh udah selesai. Gue jalan-jalan, muter-muter, kamar mandi, ke atas, gue buka hordeng. Itu di depan halaman itu kan kayak kebun gitu tuh. Jadi jalan terus ada kebun gitu di ujungnya tuh. Itu ada pohon-pohon pisang kan. Itu berdiri kayak gitu. Berarti bentukan mukanya itu gelap, nggak kelihatan. Cuma pertama yang gue lihat secara real itu. Percaya nggak fotonya gimana? Ngapain tuh? Nggak tahu, gue tahlilan. Gue bilang gini kan, man, itu siapa? Man, itu apa? Jadi, tutup mata. Dan lagi karena anaknya ngerti kan, anaknya ngerti waktu itu. Usianya sama kayak gua, ngerti. Terus, maju udah badan. Begitu, ya udah dari situ pertama kali. Dan lo takut nggak itu? Takut. Hati gua tuh kayak deg-deg. Apa? Cuman kayak pas diajak itu udah lupa aja temen, udah main game lagi. Kembali lagi udah kayak biasa. Akhirnya gue cerita ke adik gue senyum doang, apa jadi biasain ya. Ya tapi lo dengan ya melihat makhluk-makhluk seperti itu, ya apakah emang lo itu turunan atau emang ya lo ya belajar gitu kan? Dalam hal pertanyaannya melihat makhluk gaib lo. Pertamanya tanpa gue sadari. Tanpa gue sadari. Tanpa gue sadari awalnya. Tanpa gue mau ya, gue nggak mau. Jujur, gue tuh sempet apa nih? Sempet belajar. Gue sempet karena memang. Itu belajarnya dari lo udah ngelihat itu apa? Udah ngelihat. Sampai akhirnya gue mikir. Gue ceritakan ke bapak gue, akhirnya bapak gue bilang terserah kamu mau kayak gimana, mau dilanjutin kalau enggak ya udah biarin aja. Terus itu gue udah agak mulai kayak diteror. Di rumah itu lu sering ngerasain rep-repan nggak? Sering banget gue. Pernah, bukan pernah lagi, sering. Terakhir rep-repan kapan? 2 minggu yang lalu di sini. Gara-gara apa? Gara-gara kalau gue ya, kalau misalkan rep-repan gitu, salah satunya itu kalau gue saat kecapean tuh yang pertama. Pikiran, iya, gue nggak punya pikiran. Terus kalau misalkan terus lagi udah banyak pikiran, terus kecapean, terus posisi pakaian guanya itu lengan celana panjang gitu nih gini kan, pakai kemeja gini tidur itu udah nggak nyaman gitu. Pasti itu kena. Dan yang gue rasain rep-repan itu emang ya. Gue tuh emang gue ini kayak bangun kan, cuman gue tuh susah sampai ya teriak-teriak juga berantem. Malahan gue berantem ya berantem sama ya bangsa gitu. Cuman yang gue rasain pasti kalau misalkan berantem sama yang bangsa kayak gitu, gue selalu kalah aja. Kalahnya gimana? Ya kalahnya gue udah lah ampun, gue pengen bangun gitu lah kan. Gitu tuh soalnya susah sampai ya kasusnya itu sampai ya gue juga sampai diomong sama abang gue itu yang tidur sebelah gue itu dikira gue kesurupan gitu kan. Tapi ya gue juga sebenarnya sadar gitu kan akan hal itu kan. Nah sampai katanya gue sempat mukul si abang gue ini karena emang posisi gue itu kayak lagi berantem gitu kan, posisinya lagi mempertahankan diri lagi gitu kan.
Dan akhirnya pada saat itu ya gue juga ikut bangun tuh. Udah bangun, abang gue udah nggak ada, udah di luar gitu kan maksudnya. Terus gue mau ya tidur lagi lah, masih jam segini nih. Pas gue mau tidur lagi, anjir mau kenal lagi nih gue. Bangun lagi lah, akhirnya gue keluar di situ, gue cerita, bang gue lindur ya gitu ya gitu. Iya lo melindur anjing, gue kira kesurupan loh. Enggak, gue juga sadar akan hal itu atau gitu. Cuman ya gue gimana kan gitu. Ya udah akhirnya dari situ gue ya kalau misalkan kena rep tuh ya pasti 3 hari itu. Gue sering diteror kayak gini, berawal dari rep sering diteror. Tapi posisi itu pas mau gue tidur udah keluar. Ya kayak udah langsung kayak mau masuk gitu kan. Ya pertama gue liat apa? Apa itu? Cewek jalan tembok, tapi kepalanya gitu. Waduh, kejengkang gitu. Gitu. Backstand, handstand. Iya. Itu jalan pas sampai plafon sampai atas. Gue kaget kan sokan kata gue. Anjing apa ini kata gue. Jatuh dia. Wah, megangin gue. Anjing bau. Tapi gue mah enggak, maksudnya dalam harapan itu gue enggak ngelihat bentukannya nih, cuman gue ya lagi sadar gue lagi ngelawan hawa itu gitu. Cuman gue enggak sampai ngelihat batin, gue juga enggak mau ngelihat yang gitu. Ngapain ngelihat yang buruk pak, yang cantik aja gue. Udah gitu jatuh, itu tangan gue emang megangnya udah nggak bisa kemana-mana. Sampai kata gue, gue nggak mau nih, gue nggak mau kayak gini terus nih kata gue. Itu sering banget tuh mas. Gue kayak anjing, gitu. Tiba-tiba kayak lagi duduk gitu di mana gitu tengah malam lagi nongkrong gitu, tiba-tiba dia ngelewat gitu. Gue biasa aja gitu. Sama hal itu awal-awal gue kagetnya kayak yang penting jangan ngagetin aja gue. Kayak perempuan itu kan ngagetin kan gitu. Pas tiba-tiba anjing dong. Itu pas gue mau tidur tuh kayak kan denger suara jalan gitu tuh. Gue mulai kan tau tuh udah beda atas udah jatuh. Tak. Udah. Terus dari situ gue cerita ke bapak gue. Terus akhirnya lo belajar. Ya mungkin gue coba buat terima. Kayak, oh ya udah mungkin ini yang harus gue terima gitu tuh. Bapak gue selalu bilang kalau emang sama, kalau emang udah dilanjutin, kalau enggak ya udah gitu. Lama-lama juga rasanya dulu, lama-lama juga bakal kayak hilang sendiri. Ya tapi kan lo juga belajar itu bukan buat apa, karena cuma buat mengontrol kan, mengontrol diri gitu kan. Gue tuh cuman pengen kayak ya udahlah gitu tuh, silakan menampakkan gitu, tapi jangan mengganggu gue cuma pengen cabut sana tuh gitu tuh, datang terus cabut gitu tuh, maksudnya menangkal gue lah gitu tuh, nangkal gue gitu. Tapi kalau lo berarti lo bisa nggak sih kayak misalkan lihat dengan sengaja gitu? Bisa gitu. Kalau gue mau ya. Iya kalau lo mau, maksudnya kan, maksudnya dalam hal belajar itu kan ketika emang kita lagi melihat, kita juga bisa menutup itunya sendiri kan gitu tuh. Bisa. Tapi posisinya gue udah bersih ya. Posisinya gue bersih itu dalam artian kayak gue udah mandi. Iya, enggak tergolong kayaknya lobet tuh enggak tergolong dari lanjut. Enggak tergolong dari itu kan, apa sih, enggak tergolong dari hadas besar gitu kan. Iya, punya bersih. Terus juga posisinya juga lagi nggak kotor gitu. Iya, dari hadas besar gitu. Terus akhirnya gue bilang ke bapak gue, ya udahlah coba aja terima. Awal yang pertama kali bapak gue tuh bilang apa? Ikhlas. Ya terima. Ikhlas itu diajarin. Bahkan gue suruh puasa dulu. Gue cerita ya. Jangan apa. Tapi ya ini mah untuk ya akhir lah. Maksudnya gini, hal yang lo paling benci gitu, maksudnya bukan benci sih ya, gitu kayak paling nggak mau ngeliat bangsa itu tuh lagi, ya bangsa apa gitu yang lo nggak pengen, gue nggak mau ngeliat ini lagi, bentukannya kayak gini kayak gitu kan gitu, paling udah gue nggak mau ngeliat itu lagi gitu. Apa itu? Enggak ada. Lo berarti ya suka itu aja berarti. Soalnya gini sih, ketika lo memang dipaksakan untuk melakukan hal yang seharusnya nggak lo mau, kayak contohnya lo kerja nih, lo nggak suka kerjaan itu, tapi karena memang lo punya kebutuhan, terus akhirnya lo coba buat ikhlas, ya akhirnya menjadi terbiasa, ya apapun pasti dilakuin karena nggak. Begitupun gue nggak mau ngeliat kayak begitu, tapi karena memang udah terbiasa, jadi ya udah. Iya, ke situnya mah, cuman goib apa gitu tuh
misalkan goib itu kan hantu setan itu kan berbagai macam bentuk dan rupa gitu kan. Ada ya congpok gitu kan, ada tildak gitu kan, gitu kan, ada yotul gitu kan, ya dorowo gitu kan. Ya dari itu apa gitu yang paling lo nggak suka gitu, paling menyeramkan lah istilahnya kan gitu. Dan gue nggak mau lihat lagi, soalnya gue buat ngeliatnya aja nggak kuat gitu lah. Ada nggak gitu? Baraspati. Itu apa itu? Itu bukan bentuk setan, bentuk santet. Santet. Emang itu bisa kelihatan kalau santet itu? Santet itu bisa kelihatan? Gue paling nggak mau ngeliat begituan. Soalnya yang gue lihat itu pasti bukan, yang gue takutnya itu bukan itunya, orang yang kenanya. Orang yang kenanya. Itu yang gue nggak mau lihat. Pasti nanti nah di Anyer, nggak mau ngasih tau tempatnya ya, di Anyer tempat ibu gua lahir itu ada satu keluarga yang kena itu, sampai dari anaknya yang sehat jadi kurus, jadi sakit-sakitan terus segala macam, dia nggak pernah. Dah, itu doang. Anjir, emang santet merinding gue anjir. Kayak sebangsa itu kan memang sebenarnya kalau kita secara logika kalau kita ngomongin kayak gitu kan larinya ke sugesti kita kan. Apa yang kita jadi doktrin orang-orang terdahulu ngasih tahu kayak setan tuh pocong tuh bentuknya begini, gitu, anak tuh bentuknya begini, gitu. Itu kan jadi mindset kita yang sampai akhirnya jadi ini. Dan yang paling ada cerita lagi di gunung lagi? Enggak, di rumah. Ngomongin masalah santet kan. Yang paling gue takutin emang Baraspati. Bukan yang gue takutin ya, yang paling gak pengen gue lihat kan. Itu santet sebenarnya, bukan Baraspatinya tapi santet. Terus bapak gue lagi ngurut 10:30. Ada orang Cina, ada tetangga gue, ada gue, ada bapak gue lagi ngurut posisinya kayak gitu. Tiba-tiba ada yang masuk, cahaya warna biru. Masuk ke pintu kan, itu kebuka kan, cas, karena tau petasan yang sweet dot kayak gitu, bentuknya kayak gitu, itu mau nyampe ke bapak gue program kayak gini, gituin langsung terus, ya, anjir, ke atas, lu ngeliat itu, ngeliat gue, anjir, depan mata, anjir, asli, orang Cina bilang apa itu Pak Sugeng. Terus tetangga gue, karena tetangga gue juga maksudnya pahamnya kayak, oh ya udahlah udah biasa kayak gitu tuh. Ya, padahal kalau dipikir-pikir ya bapak gue tukang urut, kenapa harus disantet gitu ya? Apa yang merugiin? Padahal kan urut kan lo juga sakit, lo datang aja sebentar 50.000 gitu tuh paling murah. Tapi thank you nih buat Mas Anjab gitu kan ya, udah mau berkenan Sama-sama Mas untuk Rija. ya menceritakan hal-hal yang pengalaman-pengalaman yang dialami dari gunung, dari pihak hantu segala macem gitu kan. Cuman gue sekali lagi mau bilang buat teman-teman, jangan pernah mikir orang itu bisa, dan kadang kan orang selalu bilang negatifnya selalu, lu pasti pakai kayak gini, nggak semua orang bisa pakai cara hal itu. Kita gini, kenapa ayat itu hablum minanas dulu sebelum hablum minallah. Allah itu udah nyuruh kita tuh kepada manusianya dulu. Maksudnya kita tuh berpikir secara rasional, secara logika aja dulu sebelum kesananya gitu tuh. Hal-hal kayak gitu memang ada, tapi jangan terlalu diyakini. Memang balik lagi ketika kita meyakini hal itu menjadikan kita sebagai orang yang musyrik. Thank you banyak buat teman-teman. Oke, mantap. Kalau mau ada yang ngajak gua naik gunung, hayu gas. Ayo. Siapa tahu ada yang mau modalin. Ayo masuk. Nanti ada teman-teman Eker kan, ada mau pasang brand gini. boleh. Teman-teman Ray, boleh. Ada. Boleh. Kapan-kapan kita naik gunung bareng-bareng ya. Iya, siap. Tapi thank you nih. Sama-sama Mas Rija, sama-sama. Ya. Semoga Mas Rija juga selalu diberikan kesehatan, amin. untuk kita semua. Dan juga bisa ketemu lagi nih. Next kesempatan ya. Oke, jangan kemana-mana. Tetap like, comment, and subscribe channel
KCC Project. Bye bye.